Kelapa sawit, minyak nabati paling produktif di dunia, tapi juga paling kontroversial. Dibilang menyelamatkan ekonomi Indonesia, tapi juga dituding sebagai biang kerok deforestasi dan konflik sosial. Jadi, sebenarnya kelapa sawit ini berkah atau bencana? Ayo kita kupas tuntas di video kali ini. Kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini dibawa dari Afrika ke Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Awalnya hiasan, tapi Belanda melihat peluang dari tanaman ini. Maka mulailah perkebunan besar-besaran di wilayah Sumatera Timur, tepatnya di Deli. Lalu di era Pak Soeharto, program perkebunan inti rakyat meledakkan ekspansi sawit. Petani rakyat diajak ikut bermain. Sekarang Indonesia jadi raja sawit dunia. Nggak bisa bohong, sawit itu mesin uang. Ekspor sawit nyumbang lebih dari 25 dolar Amerika Serikat setiap tahun. Lebih dari 17 juta orang bergantung hidup dari sawit. Dan bukan cuma minyak goreng ya, tapi sabun, kosmetik, bahkan bahan bakar biodiesel yang kita pakai. Mau tahu yang bikin iri? Produktivitas sawit bisa 10 kali lipat dibanding minyak kedelai atau minyak biji bunga matahari. Gila kan? Tapi jangan bangga dulu, karena sawit juga bikin kita babak belur di mata dunia. Tuduhan deforestasi, kebakaran hutan, punahnya satwa langka, sampai konflik tanah dengan masyarakat adat. Eropa bahkan pasang tarif tinggi untuk produk kita ini pakai alasan lingkungan. Tapi tunggu dulu, kenapa minyak kedelai yang butuh lahan lebih luas nggak digugat habis-habisan? Bisa jadi ini bukan soal lingkungan, tapi soal persaingan bisnis. Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sawit bukan cuma soal pohon dan minyak. Ini soal politik, oligarki, ketimpangan struktural. Perusahaan besar pegang ribuan hektar, petani kecil harus ngutang untuk bibit dan pupuk. Di satu sisi, sawit bikin ekonomi desa hidup, tapi di sisi lain, buruh kebun kerja dari pagi hingga gelap, kadang tanpa kontrak yang jelas. Dan yang lucu, kita malah disuruh bikin sertifikat RSPO, tapi negara-negara barat nggak diwajibkan beli yang berkelanjutan. Double standar. Jadi, kelapa sawit ini berkah atau bencana? Jawabannya tergantung siapa yang mengelola dan buat siapa manfaatnya. Kalau dikelola adil, transparan, dan berkelanjutan, sawit bisa jadi senjata emas hijau Indonesia. Tapi kalau dikuasai segelintir orang dan mengorbankan rakyat kecil serta hutan, ya jangan salahkan dunia kalau kita diserang balik. Setuju? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini jika kamu peduli dengan sawit Indonesia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.